Jika memang keuanganmu sedang lemah, katakan saja padaku, lanjut Sean menepuk pundak Abrizam seakan benar-benar peduli terkait finansial pria itu. Aku memang tidak sekaya dirimu, Sean. Tapi perlu kau ketahui bahwa aku tidak pernah kekurangan uang. Soal pakaian anak dan istriku tidak perlu kau nasihati karena memang sudah kuutamakan, bahkan yang pakaian yang belum dipakai juga banyak di lemari. Ah, syukurlah. Kalau begitu tolong nasihati istrimu, penampilannya tadi sangat mengganggu mataku. Bukankah kau sendiri yang pernah mengatakan seorang suami harus mampu menjadi imam yang baik untuk istrinya? Seakan sengaja menari di atas penderitaan Abrizam, pria itu kembali mempersalahkan pakaian Ayunda. Meski dia tidak menguping pembicaraan Umi Rosita dan Abrizam, tapi dia yakin betul jika mertuanya akan membahas hal itu. Jaga bicara. Istrimu yang dijaga. Mengerti, Ustadz Abrizam? Sean berlalu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pria itu mengepalkan tangan kala menatap punggung Sean yang kian menjauh. Lebih menyebalkan lagi, Sean sengaja menghentikan langkah dan menoleh sebelum kemudian menjulurkan lidahnya. Dia sedang mengejekku sekarang. Satu hal yang cukup membahagiakan bagi Sean selain menggoda istrinya adalah menguji kemarahan Abrizam. Usai membuat kakak iparnya naik darah, Sean menghampiri sang istri yang kini tampak sibuk merapikan kamar tidur mereka. Sebenarnya sudah cukup rapi, karena memang hampir setiap hari Umi Rosita memastikan kondisi kamarnya. Zalina menatap bingung Sean yang kini tersenyum simpul entah apa sebabnya. Sejujurnya Zalina ingin bertanya, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya hingga niat untuk menyapa itu hilang seketika. Zalina yang tadi hampir saja mengulas senyum mendadak kembali datar dan mengalihkan pandangan. Wanita ini kenapa lagi? Sadar jika istrinya terlihat berbeda, Sean tentu saja merasa ada yang janggal. Sebenarnya sudah sejak awal datang Zalina memang terlihat aneh, dia bahkan memilih tetap di kamar dengan alasan ingin merapikan kamarnya sebentar. Sementara Sean dia minta menemani abinya di ruang keluarga bersama Habil dan Iklima. Sayang. Sean menepis kekhawatiran yang membelenggu dalam pikirannya, berharap jika wajah datar Zalina itu tidak bermaksud apa-apa. Meski sang istri bukan tipe wanita yang mudah luluh dengan rayuan, Sean akan tetap mencobanya. Mas kenapa kesini? Rindu? Nah, jawab Sean lembut seraya melingkarkan tangan di perutnya. Memiliki dua pengasuh yang ikut kemana saja mereka pergi membuat ruang gerak terbatas. Terlebih lagi di depan pengasuh Habil, cerewetnya Mbok Ratri tidak hanya membuat kedua adiknya tidak berani berbuat seenak hati, melainkan Sean juga. Pelukan hangat dari sang suami belum membuat pendiriannya goyah. Kecupan di kedua pipinya bahkan tidak membuat Zalina salah tingkah seperti biasa. Hal itu tentu membuat Sean bingung ada apa dengan sang istri, padahal seingat dia selama di perjalanan Zalina baik-baik saja. Istriku kenapa sebenarnya? Kenapa? Aku tidak apa-apa, jawabnya tampak santai dan merapikan kembali selimut yang sudah rapi sejak tadi, sengaja mencari kesibukan sepertinya. Tidak apa-apa gimana? Kamu cemberut sejak tadi, nah. Sean mungkin tidak masalah andai orang lain bersikap dingin padanya. Tapi, jika istrinya yang bersikap demikian Sean tidak mampu. Terlebih lagi, sejak dahulu Zalina selalu hangat padanya. Tanpa menjawab, Zalina tetap bergeming dan menahan kekesalan dalam hatinya. Walau sebenarnya Sean tidak bersalah, tapi entah kenapa hati Zalina kesal luar biasa. Mas tadi melihatnya, kan? Tanya Zalina ragu dengan suara yang sedikit bergetar. Lihat apa? Mbak Ayunda, jawabnya singkat, padat dan berhasil membuat Sean tersenyum tipis. Hanya melihat, Sean belum melakukan apa-apa dan istrinya sudah sekesal itu. Berawal dari Ayunda yang mengutarakan sempat memimpikannya Sean,
kekesalan Zalina justru merambat kemana-mana. Oh, penampilan baru istrinya Abrizam maksudmu? Lihat. Sebelum Sean menjawab, sang istri berharap jika Sean akan menjawab tidak. Namun, yang terjadi justru berbeda dan kini dengan jelas Sean mengakuinya. Zalina berbalik hingga kini melihat dengan jelas wajah tampan sang suami yang tidak memahami suasana hatinya. Kok semangat gitu jawabnya? Mas suka ya? Suka. Melihatnya saja aku tidak sudi, jawab Sean tetap dengan senyum yang selalu dia pertahankan setiap kali bicara pada sang istri. Mas tadi sempat tatap-tatapan sama Mbak Ayunda, jangan mas pikir aku tidak lihat ya, celetuk Zalina dengan wajah ditekuk dan tatapan tajam ke arahnya. Ah, itu hanya kebetulan, tidak sengaja. Nah, firasat Sean benar, sejak tadi dia sudah menduga jika tatapan maut Zalina adalah awal dari segala bencana. Kini, sang istri mengutarakan kekesalannya dengan begitu jelas di hadapan Sean. Tetap saja mas melihatnya, balas Zalina tidak mau kalah dan berusaha menepis tangan sang suami. Sekilas, lagi pula mas tidak tertarik. Nah, Sean tengah bertanya dalam benaknya, apa mungkin sang istri cemburu? Jika benar iya, maka dia akan berterima kasih pada Ayunda. Karena sejak lama, salah satu hal yang cukup sulit Sean dapatkan adalah kecemburuan Zalina. Mas kenapa malah senyum-senyum begitu? Aku serius, mas. Zalina lama-lama kesal sendiri, bukannya mikir Sean justru seolah menyepelekan perasaannya. Mas juga serius, nah. Sekalipun dia tel 4 jam. Mas tidak akan sudi melihatnya. Yang tadi bukan sengaja, botol Yakult itu tiba-tiba saja ada di hadapan mas entah apa tujuannya. Jelas Sean mengusap pelan pundak Zalina yang kini naik turun akibat menahan amarahnya. Botol Yakult. Beberapa saat lalu Zalina seakan terbakar api cemburu, kini dia justru dibuat sedikit bingung dengan sebutan yang berikan. Iya. Jangan marah, Tuhan sudah menganugerahkan bidadari secantik ini untuk mas, mana mungkin mas berpaling pada buah mengkudu seperti dia. Nah. Kemampuan Sean dalam merayu sepertinya memang luar biasa. Wajah yang tadinya suram, kini perlahan tersenyum hanya dengan kalimat manisnya. Rayuan nyata yang memang begitu adanya, Sean tidak hanya tengah berdusta demi meluluhkan wanita saat ini. Masih marah. Zalina menggeleng, Sean mengeratkan pelukan kemudian meraih dagu sang istri dengan jemari demi bisa memandangi wajahnya puas-puas. Begitu banyak yang dia hadapi akhir-akhir ini hingga waktu bersama sang istri sedikit tersita. Kerinduan yang Sean utarakan benar-benar nyata, tanpa aba-aba pria itu mengikis jarak seraya mem-3 jamkan mata kala bib 1R-nya menyentuh B1 bir R4 Num Zalina. Belum sempat membuat Zalina sesak, ponsel Sean berdering hingga membuat pria itu berdecak kesal. Siapa, mas? Tanya Zalina yang turut penasaran siapa yang menghubungi Sean. Cek, kampret ini memang benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Yuda, jawab Sean masih memandangi layar ponselnya, ragu sekali hendak dia terima atau tidak. Angkat saja, siapa tahu pen. Bibir kita belum basah, masa ditunda sih, nah. Tinggal bib 1 lat kalau mau basah. Ribet banget sudah angkat sana, ucap Zalina yang tidak hanya meminta pelukan Sean terlepas, tetapi juga menjauh hingga Sean mengutuk manusia bernama Yuda itu. Assalamualaikum, ahli kubur. Ada apa kau menelponku sekarang? Waalaikumsalam, apa tidak ada panggilan yang lebih elegan dari itu, Tuan Sean Andretama? Yuda berani sekali membalas ejekannya. Semakin kesini, Yuda semakin tidak ada takut-takutnya pada Sean, mungkin karena dahulu dia menyamar sebagai Presidir MN Group menggantikan Zean atau hal lainnya. 1. Tidak ada. Cepat katakan kenapa kau menghubungiku. Kau melupakan kesepakatan kita kemarin. Sebelum mereka berangkat ke Bandung,
Sean sudah peringatkan agar jangan menghubunginya untuk beberapa waktu. Tidak lama, cukup sehari atau 2 hari saja, setelah itu dia kembali bersedia jika dihubungi atau semacamnya. Namun, hal itu kembali dilanggar Yuda tanpa sedikit pun rasa takut. Soal Ana, apa bisa kau menemuinya hari ini saja? Lengkara kembali berulah, dia mengira aku punya kekasih baru. Cicit Yuda tampak berhati-hati kala mengucapkan hal itu pada Sean. Kecemburuan adiknya berlangsung lama, hal itu diakibatkan Yuda yang memang butuh waktu. Cukup lama untuk membuka tabir kebusukan Bramanto melalui Ana. Sayangnya, Yuda yang terlalu jujur justru memberitahukan dirinya tengah bersama siapa kala itu hingga membuat Lengkara benar-benar tidak memberikan izin padanya sekarang. Cek, putuskan saja pacarmu itu. Pencemburu sekali, padahal yang biasa punya pacar banyak adalah dia. Tidak bisa begitu dong, kenapa jadi Lengkara yang salah? Sambar Yuda dari seberang telepon dengan nada sedikit sebal karena memang hal itu wajar-wajar saja. Karena memang salah, sudah tahu kau sedang bekerja. Kenapa harus cemburu sampai segitunya? Baru juga pacaran, lagi pula seorang wanita itu tidak seharusnya cemburu berlebihan pada suami. Mendadak jadi sok bijak, Zalina yang mendengar kini mendelik dan melayangkan tatapan tajam ke arahnya. Sean tidak sadar saja jika kini tengah menggali kuburannya sendiri. Cemburu tanda cinta, Kak. Lengkara berbeda, kau bilang begitu karena tidak pernah dicemburui istrimu, sahut Yuda kembali membuat Sean kalah telak, beruntung saja hanya dia yang mendengar ucapan Yuda. Sorry ya istriku sudah berbeda. Dia bahkan cemburu karena aku menggunakan mataku menatap wanita lain, paham? Soal itu, mungkin kebetulan karena Kak Zalina baru sadar kalau kau mantan playboy dahulu, balas Yuda yang membuat Sean menghela napas panjang seraya mengelus dadanya. Perlakuan Yuda pada dirinya dan Sean memang teramat berbeda, sungguh Sean bingung kenapa pria itu terkadang tidak ada rasa takutnya. Padahal, Yuda juga kerap mengungkapkan jika menyegani sosok Sean. Sialan kau, kembali ke masalahnya. Kenapa Ana meminta hari ini? Bukankah sudah kukatakan lusa, Yuda? Sean memang sempat berjanji untuk menemui Ana, tapi bukan dalam waktu dekat karena memang sedikit lelah. Menuntaskan kasus Bramanto dan memastikan pria itu diringkus sudah cukup sulit bagi Sean, jelas saja dia butuh ketenangan sebelum kemudian bertemu dengan Ana. Entahlah, dia berubah pikiran dan mengatakan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jawab Yuda tak terbantahkan. Sean yang sedikit malas hanya menghela napas pasrah dan hal itu terlihat jelas oleh Zalina. Jelas saja bukan hanya melihat, Zalina turut menguping pembicaraan Sean bersama Yuda meski sulit. Beberapa kali Zalina mendengar sang suami menyebut nama Ana, wanita yang sempat Sean ceritakan sebagai anak dari Arya Mahesa. Setelah sempat dibuat dongkol oleh Ayunda, kini dia semakin naik darah kala mendengar nama Ana. Hal itu bukan tanpa alasan, meski memang Ana berjasa dalam mengungkap kejahatan Bramanto dan bisa membebaskan teman-teman Sean, tetap saja Zalina tidak menyukainya lantaran wanita itu sempat meminta Sean menikahinya. Kini, Zalina melihat Sean tampak bersiap. Dia kembali mengenakan jaket dan juga jam tangan di sana, firasat dan naluri sebagai istri tiba-tiba bangkit dan wanita itu menghambur ke pelukan Sean hingga keduanya terjerambab ke tempat tempat Tidver. Wow, Zalina. Seru Sean dengan tatapan penuh tanya, terkejut dan panik bersatu dalam diri Sean saat ini. Lukanya benar-benar sudah sembuh, kan, sayang? Istrinya Getty ganit sekali sore ini, sesuatu dalam diri Sean bertiga jolak tanpa diminta tentu saja. Luka sang suami dia pastikan sudah membaik, hal itu jelas dengan anggukan pelan Sean. Dia yang tadinya baru saja hendak pamit jelas saja bingung kala sang istri tiba-tiba berada di tempat sinya. Tanpa mengucapkan apapun, Zalina M3 buka topi dan juga jaket Sean dengan cepat.
Tidak lupa jam tangan dan juga kancing kem 3 janya satu persatu. D4 Dasean berdebar, senyumnya jelas saja mengembang kala menyadari sang istri seolah tengah meminta dis 3 entuh. Seketika Sean lupa pesan Yuda jika Ana benar-benar berharap Sean akan datang dalam waktu cepat. Sayang, are you okay? Kepalamu terbentur sesuatu atau kenapa, Nah? Tanya Sean yang benar-benar bingung kenapa sang istri justru sedikit nakal begini. Tidak, bukankah kita sudah pemanasan sebelumnya, Mas? Sekarang Yuda sudah selesai menelponmu, kan? Sean mengsatu-git bibir dan P4 serah begitu saja saat Zalina kini beralih M3 buka ikat ping 4-nya. Kali pertama Zalina berani menunjukkan taringnya, Sean yang merindukannya sejak lama mana mungkin bisa main 4 handiri sore ini. Tanpa pikir panjang, Sean mengubah P0 sisi dan membuat sang istri terjebak dalam kung feng 4-nya. Tatapan mengnolda dari Zalina dengan jemari yang terus bem 4-in di D4 Dasean membuat pria itu tidak ku 4 samen 4 handiri untuk tidak mel 4 habib 1R-nya dengan rakus. Sejak pulang dari penjara, mereka belum sempat menuntaskan rindu karena memang tidak memungkinkan. Selain khawatir jika luka Sean kenapa-kenapa, pria itu memang sangat sibuk hingga hanya pulang untuk merebahkan tubuhnya saja. Sebenarnya Mas akan meminta ini nanti malam, tapi sepertinya kamu tidak sabar lagi, tutur Sean tanpa melepaskan pandangannya dari Zalina yang kini mengangguk seolah benar-benar tengah mengnoldanya. Rencana awal pergi jauh sebelum asyar, kini Sean baru bisa pergi selepas asyar. Umi Rosita tampaknya memaklumi Zalina yang baru keluar kamar dan kini berganti pakaian bersama sang suami. Tidak masalah, lagi pula sudah sah dan wajar saja jika mereka memanfaatkan kesempatan selagi kedua buah hati mereka tidak rewel. Demi membuat Zalina benar-benar percaya, Sean bahkan meminta ditemani ke rumah Agam. Sialnya, Agam sedang tidak berada di rumah sementara Mardi juga tidak berada di sana. Terpaksa, Zalina sendiri yang harus menemani sang suami. Hal itu lebih baik, Sean enggan jika harus ditemani Abrizam karena besar kemungkinan selama perjalanan mereka akan perang batin dan berakhir dengan pertengkaran di sana. Lagi pula, seperti yang Sean ketahui jika Abrizam berada di pihak Irham. Andai dia yang menemani Sean menemui Ana, bukan tidak mungkin hal itu menjadi bahan fitnah yang akan dia gunakan untuk menjelekkan Sean di hadapan Kiai Husain. Mas, aku sudah cantik. Tanya Zalina ketika Sean mulai melajukan kendaraannya. Setiap hari, kenapa kamu bertanya begitu, Zalina? Pria itu menggeleng pelan, semakin hari sang istri semakin membuat jiwanya bergejolak tanpa henti. Ingin tahu saja. Karena yang kutemui bukan wanita biasa, Mas, tapi wanita yang sempat menginginkanmu.